Iya, waalaikumsalam. Oh, silakan masuk. Ya, Ya, silakan dulu. Nampaknya lelah kali ya Mas ini. ya Jadi bagaimana tadi perjalanan menuju ke tempat saya ini? cukup melelahkan juga soalnya kan hampir tersesat juga nyarinya agak jauh juga dari jalan besar kan. Ya, jauh ya, capek Iya, ya, melelahkan jauh. kan. Iya. Jadi nanya-nanya sama orang-orang tadi ya mau kesini tuh. Iya, nanya-nanya sama orang-orang yang deket jalan, ada yang tahu, ada yang enggak. Akhirnya ada yang ngasih alamatnya betul lah. Oh iya, akhirnya sampai juga kesini Iya, tadi ya. akhirnya nyampe juga. Nah ya, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Kalau boleh tahu nama kamu siapa ya? Nama saya Steve Roger. Steve Roger ya. Ya, Bisa dipanggil? Steve. Biasanya orang manggil saya Steve. Orang teman-teman kamu bisa manggil Iya, Steve ya. teman saya manggil saya Steve. Nah, udah kenal sama saya? Belum ya. Perkenalkan ya, nama saya Jerry Sebensa ya. ya. Nah, adik kesini ini atas kemauan sendiri atau dari temennya? Atas kemauan sendiri, baru disarankan sama teman. Kemauan sendiri disarankan sama temen gitu Iya. ya kesini. Ya. Ini nampaknya rapi banget nih adiknya. Emang habis dari mana ini? Habis pulang kuliah kebetulan. Pulang kuliah ya? Iya. Jauh. Emang kuliah di mana? Kuliah di UTL. UTL, Universitas Ibn Lama ya? Iya, Iya, gitu. jauh juga gitu ya? Jauh. Kesini capek juga gitu kan? Iya. Emang habis kuliah apa tadi? Habis kuliah manajemen tadi. Manajemen. Iya. Wih, udah bisa ini ya, manajemen waktu, manajemen semuanya berarti ini. Sedikit-sedikit lah. Iya. Nah, Steve nih udah tahu nggak kita mau ngapain di sini? Mau menceritakan masalah. Seperti itulah. Kita masalah ya. Iya. Kayak mengungkapkan unek-unek aja. Iya. Iya. Nah, di sini kita akan melakukan konseling individual. Nah, Steve tahu nggak konseling individual itu apa? Tahu saya konseling individual itu seperti menceritakan masalah. Kalau di SMA dulu siswa-siswa bermasalah kan dipanggil. Siswa-siswa bermasalah dipanggil. Kayak guru BK gitu Guru kan? BK. Di SMA kan ke guru BK. Ya selalu gitu kan? Iya. Nah, saya luruskan sedikit. Di sini konseling individual itu adalah kita seperti ini, cerita, sharing. Steve mengeluarkan unek-uneknya, menceritakan semua yang pengen diceritakan kepada bapak itu kan. Dan Steve juga nggak perlu takut. Kenapa? Karena di sini kita hanya berdua. Anggap saja kita ini teman. Iya. Sharing itu kan. Nah, kenapa nggak perlu takut? Karena tenang aja, rahasia aman, terjamin. Iya. Tidak akan terbongkar ya. Dan juga Steve terbuka agar enak nanti kita dalam berbicaranya gitu kan. Iya. Steve mengeluarkan semua unek-unek yang ada di diri Steve, diceritakan saja kepada bapak gitu. Iya. Nah, juga harus mengikuti norma-norma yang berlaku kita ini, ya kan, saling menghormati satu sama lain. Iya. Ya. Nah, dan juga dalam kegiatan ini agar kita mencapai suatu kesepakatan kan, kesepakatan di akhiran setelah kita selesai melakukan kegiatan ini, agar ada kesepakatannya, agar tercipta yang sudah kita cita-citakan gitu. Iya. Ya. Nah, ini Steve nih pengen bercerita panjang nih kepada bapak. Tapi sebelum kita bercerita panjang, kita atur dulu ya kan waktunya nih. Iya. Steve maunya gimana? Maunya waktunya 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit ya. Iya. Bagus juga itu, bagus. Ya udah, nampaknya udah gak sabar lagi nih pengen bercerita kepada bapak nih. Ya, silakan ceritakan saja semua yang pengen diceritakan tuh. Saya mau cerita tentang masalah kuliah saya yang terhambat sama e-sport gitu. Terhambat ya. Iya, jadi kuliah saya tuh tugas-tugas dari kuliah tuh banyak terbengkalai, tertunda-tunda saya ngerjainnya karena e-sport. Dan nilai-nilai juga banyak menurun belakangan ini. Iya. Terus Jadi saya tuh
nggak fokus sama kuliah saya karena e-sport ini. Ya, jadi nggak fokus, Iya, nilai-nilai turun gitu ya. iya. Ya, kalau boleh Bapak tahu nilainya tuh ada berapa mata kuliah sih yang menurun? Sekitar lebih dari setengah. Lebih dari setengah ya? Iya. Oh, lebih dari setengah itu berapa kira-kira? Dari 8 mata kuliah 5 menurun. 8 mata kuliah, 5 mata kuliah itu yang turun ya? Iya, turun. Iya, iya. Karena e-sport itu. Karena e-sport. Iya. Nah, kalau boleh diceritakan nih, bagaimana sih belajarnya Steve dari semester lalu sampai sekarang ini, kalau boleh diceritakan? Kalau dari semester lalu nggak banyak yang berubah. Dari belajarnya nggak banyak yang berubah lah. Cuma semenjak masuk e-sport ini jadi semakin menurun gitu. Jadi banyak tugas-tugas saya yang tertunda kan karena saya fokusnya ke e-sport, kurang fokus ke kuliah saya. Sedangkan saya kan pengen lulus kuliah juga. Jadi banyak tugas saya yang tertunda-tunda. Karena tertunda jadi nilai saya banyak menurun. Ya, ya. Jadi gara-gara e-sport ini intensitas belajar kamu tuh menurun gitu kan, karena Iya. juga suka membuang-buang waktu, menunda-nunda waktu, sering bermain yang Iya. membuat nilai kamu turun ya. Iya. Ya, ya. Karena saya banyak menghabiskan energi, waktu, tenaga, pikiran ke e-sport. Pikiran semua ke e-sport ya. Iya. Tapi Steve tahu nggak kalau sikap Steve yang sekarang ini membuat nilai-nilai Steve itu banyak yang turun dan harus mengulang lagi nanti kan di semester depannya, jadi harus mengulang untuk memperbaiki nilai-nilai Steve ini. Iya, tahu. Itulah, jadi saya bingung harus kayak mana. Ya, ya, jadi bingung ya. Iya. Bapak tahu apa yang Steve rasakan saat ini gitu kan. Iya, jadi banyak kurang inilah, kurang ke kuliah gitu. Banyak ke e-sportnya. Jadi karena kuliah saya itu menurun, padahal saya kan pengen kuliah saya tuh cepat lulus gitu. Jadi pengen cepat lulus gitu kan, banyak terus kuliah-kuliah juga banyak. Ya. Ini kan terbengkalai gara e-sport Ya. gitu ya. Saya banyak buang waktu ke e-sport lah. Jadi saya gimana gitu. Bagaimana ya, karena ini apa namanya, banyak terbuang waktu gara e-sport ya, harus bagaimana gitu kan. Iya. Padahal di satu sisi kan e-sport tuh semenjak saya masuk e-sport jadi tugas-tugas saya tuh banyak menumpuk. Iya. Ya banyak dari tugas-tugas menumpuk ya. Iya. Terus saya mau lulus gitu susah, apalagi saya kan udah semester 7. Banyak tugas-tugas dari dosen-dosen juga kan. Ya, susah ya. Iya. Nah, jadi dapat disimpulkan juga nih kan, berarti sistem ini lebih pengen kuliah sebenarnya kan. Iya, saya sebetulnya lebih pengen ke kuliah daripada ke e-sport ini. Ya. Tapi banyak yang terpengkalai gitu kan. Iya. Tugas-tugasnya semuanya gara lebih condong ke e-sport. Banyak yang terhambat gitu karena e-sport. Nah, Steve bisa apa namanya, mengungkapkan atau bisa menuangkan semua perasaan-perasaan Steve atau penyesalan Steve, tapi dengan ditambahin kalimat seperti saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang saya lakukan. Nah, contohnya nih ya, Bapak contohkan ya, seperti saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya, itu mengerti? Nah, jadi Steve bisa nih ungkapkan perasaan Steve. Saya sebetulnya menyesal banyak meluangkan waktu ke e-sport gitu kan. Jadi saya
tidak fokus ke kuliah saya. Jadi nilai saya tuh menurun. Jadi saya tahu nilai saya menurun, saya bertanggung jawab karena nilai saya menurun. Saya menyesal juga. Saya akui kalau nilai saya itu menurun karena dari diri saya sendiri juga. Jadi tadi kan Steve sudah mengungkapkan semua perasaan atau sudah mengeluarkan semua unek-uneknya, dengan ditambahin kata tadi saya bertanggung jawab atas perbuatan saya gitu kan. Nah jadi bagaimana nih perasaannya sekarang? Ya itu semua hal wajar ya, jadi tahu. Nah kalau boleh Bapak tahu nih, jadi sekarang bagaimana nih perasaannya Steve? Saya sadar sih sebetulnya, sadar saya harus lebih ke kuliah karena kuliah itu kan lebih penting. Jadi saya harusnya saya tuh fokus ke kuliah saya daripada ke e-sport saya, ke game saya kan. Ya karena kan tengok dari apa namanya, kita dari Steve itu mau masuk sekarang udah semester 7 kan. Dari awal masuk itu kayak mana pendaftarannya bisa masuk sampai sulit kan masuk. Sekarang udah tahun demi tahun sudah dilewati, sekarang udah semester 7 dan juga sebentar lagi mau wisuda, juga udah memakai toga gitu. Mau membuat orang tua bangga gitu kan, yang dia orang tua mengidam-idamkan kalau anaknya pengen cepat-cepat sarjana gitu kan. Gak mau bikin orang tua kecewa juga. Gak mau buat orang kecewa. Jadi tadi Steve juga sudah merasa menyesali atas perbuatan yang sudah diingkari ya. Sadar juga. Jadi sadar gitu ya. Nah kalau itu Bapak pengen tahu nih kedepannya gitu kan, apa yang pengen dicita-citakan atau apa ini yang harus dilakukan Steve sendiri? Kalau saya sih pengennya lulus dulu kuliah dengan nilai yang baik kan, yang bagus, baru buka usaha seperti itu. Pokoknya lebih fokus ke kuliah dulu supaya masa depan lebih jelas lagi ya. Nggak boleh nunda-nunda lagi kan, harus fokus lagi sama belajar gitu ya. Nah ada yang pengen disampaikan lagi? Mungkin saya harus fokus ke itu sih, fokus ke kuliah saya. Mungkin saya harus meninggalkan e-sport saya daripada kuliah saya terbengkalai ya. Nah semoga kan yang tadi sudah dicita-citakan, yang sudah pengen dicapai kan tadi setelah kita ini, nah semoga yang pengen diidam-idamkan, yang dicita-citakan itu bisa tercapai kan ke depannya kan. Jika ada permasalahan lagi, Steve juga bisa bicara nih dengan orang tuanya, atau juga perlu ke saya siap gitu ya. Jadi cerita juga ke orang tua saya gitu. Juga kalau permasalahan lagi juga bisa cerita kepada saya gitu kan. Nah aduh nggak terasa nih kita udah mau selesai gitu ya. Semoga kan yang tadi kita sudah bahas, Steve juga sudah tadi menyesali semua perbuatan yang tadi sudah membuang-buang waktu gitu kan. Dan juga apa ini yang kedepannya, tujuan kedepannya yang pengen dicapai